Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku yang dirahmati Allah, masih dalam pembahasan larutan elektrolit. Mengapa larutan elektrolit dapat menghantarkan arus listrik? Nah, kita ingat dulu, larutan adalah sesuatu zat yang dilarutkan ke dalam air sebagai pelarut. Jadi dalam larutan ada dua komponen, yaitu pelarut dan zat terlarut. Dijelaskan oleh Arrhenius bahwa hantaran listrik terjadi karena adanya ion-ion yang bergerak bebas dalam larutan. Nah, ion-ion itulah nanti yang bertugas untuk menghantarkan arus listrik melalui larutan. Berikutnya, zat-zat apakah yang nanti dapat menghasilkan ion-ion dalam larutan? Ternyata ada dua jenis zat, yaitu yang pertama senyawa ionik dan senyawa kovalen polar. Senyawa ionik akan terionisasi. Senyawa ionik yang berwujud liquid dan berwujud aqueous nanti bisa menghantarkan arus listrik atau sebagai konduktor. Contohnya adalah natrium klorida aqueous atau larutan natrium klorida. Sedangkan contoh dari senyawa kovalen polar itu nanti bisa terdisosiasi dalam ion-ion. Terdisosiasi itu sama pengertiannya dengan terionisasi. Jika terdisosiasi itu berarti berlaku pada senyawa kovalen. Pada senyawa kovalen, wujud aqueous nanti bisa menghantarkan arus listrik atau sebagai konduktor. Sedangkan wujud yang lain, solid atau liquid, berarti tidak bisa. Jadi tolong diingat anak-anak, untuk senyawa kovalen khusus wujud larutan yang bisa menghantarkan arus listrik, sedangkan senyawa ionik yang bisa menghantarkan arus listrik yaitu pada kondisi liquid dan aqueous. Liquid itu juga termasuk leburan dan lelehan. Untuk contoh dari senyawa kovalen polar yaitu adalah larutan asam asetat. Larutan asam asetat atau asam cuka nanti akan terurai menjadi CH3COO- aqueous dan H+. Jadi H+ nya yang belakang ini. Jadi khusus pada golongan senyawa karboksilat yaitu nanti akan terurai dengan H+ nya yang tertulis di belakang ini ya. Jadi sebenarnya ini bisa juga dituliskan HCH3COO, tetapi lebih familiar ditulis semacam ini, CH3COOH. Aki berarti wujudnya adalah larutan. Nanti karena dia adalah merupakan elektrolit lemah, maka dia akan terionisasi sebagian menghasilkan CH3COO- aqueous dan H+. Sedangkan untuk senyawa kovalen nonpolar itu tidak terion dengan tanda semacam ini, panah kemudian dicoret. Jadi kalau nanti misalkan ada contoh larutan sukrosa atau larutan gula diminta untuk mengionisasi, berarti nanti langsung aja kita menuliskan semacam ini, panah coret. Larutan alkohol atau etanol juga demikian, panah coret. Berarti maksudnya dia tidak terion, dia tetap dalam bentuk molekulnya di dalam larutan, sehingga nanti untuk senyawa kovalen nonpolar otomatis dia juga bersifat non elektrolit gitu ya. Nah, kita lanjutkan. Untuk alat uji elektrolit atau elektrolit tester, prinsip kerjanya adalah dengan cara kerja dari sel elektrolisis, yaitu energi listrik diubah menjadi energi kimia atau reaksi redoks, reduksi oksidasi. Untuk bab reaksi redoks nanti akan kita bahas di bab selanjutnya dari larutan elektrolit ini. Nah, jadi energi listrik yang nanti dihasilkan oleh sumber arus akan diubah untuk menjalankan suatu reaksi kimia yang ada di dalam larutan.
Pada batang elektrode ini yaitu dari dari karbon, biasanya digunakan dari karbon. Karbonnya bisa diperoleh dari tengahnya baterai itu, atau bisa juga nanti kita menggunakan tembaga dan sebagainya, tergantung keperluannya nanti. Pada batang elektrode nanti disingkat semacam ini, kenap ya. Katoda negatif, anoda positif. Katoda berarti tempat berlangsungnya reaksi. Ini dia bersifat sebagai kutub negatif. Anoda ini yaitu tempat berlangsungnya reaksi, berperan sebagai kutub positif. Ion-ion dalam larutan, maksudnya adalah larutan yang diuji, akan menuju kepada kutub atau elektrode yang berlawanan. Ion positif pada larutan, yaitu kation, akan menuju kemana? Kalau kation, berarti kan ion positif, menuju ke yang berlawanan. Berarti akan menuju ke negatif. Negatif namanya katoda. Berarti ini ke katoda. Katoda itu adalah kutub negatif. Sedangkan anion, ion negatif akan menuju ke kutub yang berlawanan, yaitu anoda, kutub positif. Anoda, kutub positif. Nah, berikut ini Ibu gambarkan tentang bagan elektrolit tester ya. Nanti ion positifnya menuju ke katoda, ion negatifnya menuju ke anoda. Untuk mengingatnya gampang anak-anak. Kation, katoda, kati, kato, ani, ano, gitu ya. Misalkan ini ada larutan uji yaitu natrium klorida, akan terion, kita ionkan dulu. Tolong diingat anak-anak, untuk Na adalah golongan 1A, kemudian Cl adalah golongan 7A. Nah, pada pembahasan sebelumnya, bab ikatan kimia, kita sudah membahas bahwa kalau golongan 1A, maka akan terion menjadi Na+, ya. Akan melepas satu elektronnya. Golongan 1A melepas satu elektron menjadi Na+, golongan 2A menjadi bermuatan 2+, ya. Jadi kalau golongan 1A melepas 1, golongan 2A melepas 2. Misalkan ini Li+, kalau ini misalkan Be2+, begitu ya. Karena ini tadi Na golongan 1A, maka menjadi Na+. Sedangkan untuk non-logam, ini golongan 7A, 7 berarti nanti akan menerima satu elektron menjadi bermuatan negatif 1. Golongan 7A negatif 1, golongan 6A negatif 2, gitu ya. Nah, berarti ini Na+, dan ini adalah Cl- ya. Kemudian kita lengkapi dengan indeksnya. Ini Na1 Cl1, berarti di sini 1 ion Na dan 1 ion Cl. Akan menuju kemana ion-ion itu? Nah, tolong dilihat dulu mana kationnya, mana anionnya. Kationnya adalah ini. Ini ion positif, berarti kation. Ini apa? Ion negatif, yaitu anion. Kati, kato, berarti kation ke katoda, maka ini menuju ke katoda. Yang ini menuju ke anion, ke anoda, ani, ano, berarti ke anoda, begitu ya.
Kemudian kita lanjutkan, di sini ada ionisasi lagi. Kalsium hidroksida, magnesium sulfat, asam bromida. Ini adalah etanol. Cara ionisasinya, logam kalsium. Nah, tadi logam kalsium masuk ke golongan 2A, berarti dia akan bermuatan 2+. Magnesium juga masuk golongan 2A, jadi juga bermuatan 2+. Kemudian di sini Br golongan 7A, berarti bermuatan -1. Berarti kita ionkan yaitu Ca2+. Ingat kalau aqueous berarti aqueous semua, karena dia di dalam larutan. Kemudian ini 2 OH-, gitu ya. Kemudian untuk jumlah ionnya pada Ca di sini ada 1, berarti 1 Ca2+, yang ini 2 OH-. Nah, kemarin kita sudah bahas kalau yang depan berarti muatannya yang belakang. Yang belakang berarti muatannya yang depan. MgSO4, magnesium sulfat. Mg tadi golongan 2A, Mg2+. Nah, untuk SO4 ini review dulu. Asetat CH3COO-, nitrat NO3-, nitrit NO2-, sulfat SO42-, sulfit SO32-, fosfat PO43-, fosfit PO33-. Nah, ini tolong diingat ya anak-anak ya. Ion-ion positif ataupun ion negatif untuk kita ionisasi dalam larutan elektrolit. Jadi SO4 itu akan terion, dia menjadi satu kesatuan ya, satu gugus ion negatif. Nah, begini. Tinggal kita tambahkan koefisiennya yang berasal dari angka indeks. Ini adalah satu kesatuan ya, ini 1, ini 1, berarti 1 Mg2+ dan 1 SO42-. Asam bromida sama, yaitu H+ ditambah Br-. Kemudian ini juga sama kayak tadi, indeksnya berarti 1, sini 1. Berarti ada 2 ion nanti yang bertugas untuk membawa aliran listrik, yaitu ada 2 ion, ion H+ dan ion Br-. Kalau ini juga 2 ion, Mg2+ dan SO42-. Kalau ini ada berapa ion? 1 tambah 2 berarti ada 3 ion untuk kalsium hidroksida. C2H5OH itu adalah larutan etanol, berarti dia non elektrolit, tidak terion, berarti tandanya nah begini ya. NaCl termasuk senyawa ionik karena tersusun dari logam dan non logam. Kalsium hidroksida juga termasuk ionik ya. Di dalam Ca dengan OH ini ada ikatan ion, tapi antara O dengan H di sini ada ikatan kovalen. Dia dominan ikatan ionnya, maka dia akan terionisasi menjadi ion positif dan ion negatif. Magnesium sulfat adalah senyawa garam. Dia akan terion menjadi Mg2+ dan SO42-.
HBr, asam bromida, adalah senyawa kovalen polar, ya. Kemudian yang ini adalah non-elektrolit. Beberapa Ibu tunjukkan larutan-larutan elektrolit dalam kehidupan kita sehari-hari. Ini tidak usah lihat merek ya. Ini adalah contoh dari jus. Kemudian ini adalah contoh dari orange water atau minuman-minuman yang sejenis ya. Kemudian ini adalah contoh-contoh minuman yang sering dalam kehidupan sehari-hari. Untuk ini adalah larutan asam cuka ya, CH3COOH. Kemudian ini adalah air minum kita sehari-hari yang disebut dengan air mineral, berarti juga termasuk elektrolit. Ini adalah NaCl padat. Ini adalah C12H22O11, yaitu gula tebu. Yang ini, jika dalam kehidupan kita sehari-hari semacam ini, dia bisa jadi termasuk elektrolit kalau kita larutkan ke dalam air. Pembahasan kita tadi, jika dia liquid dan aqueous maka termasuk elektrolit. Tapi jika berwujud padat, dia bisa jadi tidak elektrolit. Tetapi hati-hati anak-anak, di dapur ibu kalian atau mungkin di manapun, ini adalah NaCl padat tetapi terbuka, di tempat terbuka. Bisa jadi dia sudah menyerap air dari udara, sehingga hati-hati, bisa jadi dia tetap bersifat elektrolit. Harus dicek dulu dengan menggunakan alat uji elektrolit, apakah nanti dia bersifat elektrolit atau tidak. Berbeda dengan larutan olarit, padatan oralit ini. Di sini tertulis bahwa anhidrous. Anhidrous berarti dia sudah dalam kondisi sangat kering. Tidak ada molekul airnya, sehingga nanti bisa jadi dia termasuk larutan non-elektrolit karena berwujud padatan. Tapi nanti kalau sudah dilarutkan ke dalam air menjadi larutan, maka dia akan bisa bersifat sebagai elektrolit. Gula itu di sini larutan gula termasuk non-elektrolit. Tapi hati-hati anak-anak, larutan gula jika air yang kalian gunakan adalah air yang dalam kehidupan kita sehari-hari, maka bisa jadi dia menjadi elektrolit. Karena airnya sudah merupakan air mineral. Kapan ini menjadi non-elektrolit? Yaitu jika airnya yang digunakan adalah aqueous, air yang sudah dimurnikan dari mineral. Ya. Itu bisa kita beli di apotek-apotek terdekat. Inilah bagan dari alat uji elektrolit. Jadi ini tadi elektrodanya, kemudian ini lampunya. Kalau misalkan nanti dicelupkan ke dalam larutan uji dan diperoleh nyala lampu redup ataupun menyala, berarti dia termasuk elektrolit kuat kalau menyalanya terang. Kalau menyalanya redup berarti elektrolit lemah, dan bisa kita lihat dari gelembung. Nah, ini adalah penangkap gambar secara molekulernya. Secara mikroskopis, untuk yang A adalah senyawa ion, larutan senyawa ion, yang nanti ion di dalam senyawa ionnya ini akan terion menjadi kation dan anion, sehingga nanti nyala lampunya akan terang dan ada gelembung pada elektroda. Sedangkan pada senyawa kovalen polar, larutan kovalen polar seperti tadi larutan asam asetat, itu sebagian terion menjadi CH3CO- dan
H+, untuk H+ sering ditulis H3O+, ion hidronium sama saja. Dan juga masih ada yang tidak terion, masih sebagai molekulnya, maka nanti lampunya akan menyala redup dan ataupun mungkin ada sedikit gelembung. Sedangkan yang gambar kanan adalah larutan dari glukosa atau semacam sukrosa tadi. Kalian lihat di sini molekulnya tetap bergerombol, tidak terion, maka tidak bisa mengantarkan arus listrik sehingga lampunya padam dan tidak ada gelembung. Inilah cara kerja dari alat uji elektrolit atau elektrolit tester. Kalian bisa membuat sendiri di rumah dengan berbagai macam variasi dan bisa kalian gunakan untuk mengetes larutan-larutan yang mungkin dalam kehidupan sehari-hari sering kalian lihat apakah ini elektrolit ataukah tidak, ya. Alhamdulillah bisa.